warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatana dari Prodi Pendidikan S1 Kimia, nomor induk mahasiswa 20221017. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi sosial menurut para ahli. Definisi sosial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan atau sifat-sifat kemasyarakatan dan memperhatikan kepentingan umum. Kemudian menurut dari Kate Jacobs yaitu definisi dari Kate Jacobs yaitu sesuatu yang dibangun serta terjadi dalam sebuah situs komunitas. Kemudian dari Philips Wechsler mengemukakan bahwa sosial itu ialah sifat dasar dari tiap-tiap individu manusia. Kemudian definisi dari Lewis yaitu sesuatu yang dapat dicapai atau dihasilkan serta juga ditetapkan pada proses interaksi sehari-hari. Kemudian di suatu warga negara dengan pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan cara-cara pemecahan konflik. Cara-cara pemecahan konflik yang pertama yaitu terjemahkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Misalnya pada saat perdebatan dengan teman, kakak, rekan kerja ataupun siapapun, Anda akan mudah sekali terbawa emosi. Kemudian yang kedua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian sampaikan pesan yang tepat. Kemudian tetapkan bentuk proses negosiasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan relasi individu dan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna individu. Individu adalah manusia termasuk makhluk individu. Makhluk individu adalah makhluk yang tidak bisa dibagi-bagi serta tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan raganya. Kemudian pengertian makna masyarakat. Masyarakat ialah timbul dari setiap kumpulan individu yang telah cukup lama hidup bersama dan yang telah cukup lama dan bekerja sama dalam waktu yang lama. Kemudian hubungan antara individu dan masyarakat yaitu hubungan antara individu dan masyarakat terletak dalam sikap saling menjunjung hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu ada berbagai macam problem sosial dan masyarakat. Jelaskan problem masyarakat yang terjadi di lingkungan problem yang terjadi di lingkungan sosial yaitu yang pertama tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi individu atau sekelompok yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sulit mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang identik dengan pencopetan, pembunuhan, pemakaian narkoba dan lain-lainnya. Kemudian kesenjangan sosial dan
ketidakadilan. Kesenjangan sosial merupakan salah satu akibat dari adanya stratifikasi sosial yang membeda-bedakan masyarakat. Kemudian salah satu ketidakadilannya lagi, ketidakadilan yaitu salah satu kondisi saat suatu kelompok atau individu diperlakukan berbeda dan dipinggirkan di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan manfaat iptek dalam kehidupan masyarakat. Manfaat iptek pada masyarakat, manfaat iptek pada manusia yaitu mempermudahkan komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu di masa pandemi ini apa yang dilakukan untuk tetap melakukan interaksi sosial? Di masa pandemi yang harus dilakukan, pilihan yang paling aman adalah melakukan kunjungan sosial secara virtual atau media maya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, jelaskan proses lahirnya pemikiran manusia. Proses lahirnya pemikiran manusia, sejak lahirnya di muka bumi ini sejak lahirnya manusia bersentuhan dengan alam. Persentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi panca indera merupakan alat komunikasi antara manusia dengan alam. Kemudian dengan alam, komunikasi antara manusia dengan alam yang menimbulkan pengalaman. Pengalaman itu saat demi saat bertambah karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki, apa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian perkembangan pola pikir manusia dari zaman ke zaman terus berubah, bahkan bertambah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu karena manusia merupakan suatu ciri khas manusia. Kemudian pertanyaan yang kedelapan yaitu jelaskan kasus diskriminasi prasangka yang pernah terjadi di lingkunganmu. Yaitu diskriminasi ialah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Kemudian diskriminasi yang pernah terjadi di kampung saya yaitu ada sebuah kasus yang terjadi tindakan penghakiman tanpa bukti kepada seorang anak yang diduga telah menyembunyikan pemaling motor, dan di tempat tersebut bukan hanya anak itu saja, melainkan banyak teman-temannya yang lain yang merupakan anak dari golongan orang-orang berpengaruh. Jadi kasus tersebut merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan warga setempat yang hanya membedakan berdasarkan golongan atau kasta. Kemudian pertanyaan yang ke-9 yaitu apa perbedaan etnosentrisme dan rasisme. Rasisme itu
rasisme itu untuk merujuk pada preferensi terhadap kelompok etnis tertentu. Kemudian etnosentrisme, yaitu ketakutan terhadap orang asing. Kemudian yang ke-10, menurut kamu apa manfaat mempelajari ilmu sosial dasar? Manfaat mempelajari ilmu sosial dasar yaitu ilmu sosial dasar ialah kita dapat menyadari dan memahami adanya realita-realita kehidupan sosial dan problema-problema kehidupan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan jawaban ilmu sosial dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.